selamat datang di OP Obrolan Programmer. Ya, tepuk tangan karena ini gak ada efek tepuk tangannya soalnya. Oke, selamat datang teman-teman. Ini udah episode berapa ya tuh? Episode Nggak tahu kayaknya udah banyak banget kita ya. 6 ya? 6 mungkin. 6. Ya. Oh ya, Wow. udah 6 kali. 6. Gak kerasa ya. Oh iya, Udah episode 6. Oke. Nah, seperti biasa teman-teman, kita bakal bahas soal topik-topik yang teman-teman resahkan nih gitu ya. Soal ketika belajar ngoding atau apapun itulah. Intinya dalam konteks ngoding gitu ya Mas ya. Nah, ini ada salah satu pertanyaan dari teman kita gitu ya. Ini nanyain gitu kayak kurasa dari Aka dan juga Ilham bisa ngasih point of view, sudut pandang yang menarik nih. Karena ya teman-teman udah terjun di dunia kerja dan udah beberapa tahun juga dan bisa menilai gitu apakah hal yang ditanyakan oleh teman kita ini lewat form ini itu tuh penting gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah dan topik yang bakal kita bahas kali ini adalah soft skill gitu ya. Kita tahu oke, sebagai software engineer ya technical skill udah penting banget buat kita gitu. Kalau nggak ada technical skillnya ya nggak bakal bisa ngoding, nggak bisa kayak gitu kan. Ya udah nggak bakal keterima anyway gitu kan. Tapi pertanyaannya kayak apakah juga butuh soft skill nih gitu kayak kalaupun butuh soft skill yang seperti apa segala macam. Nah, kita bakal bahas soal itu. Kita coba deep dive dan kupas nih secara mateng gitu ya, bukan kupas kulitnya doang kayak gitu. Oke, pertama kita ngomongin soft skill gitu ya. Kita mesti clear dulu, berarti soft skill yang teman-teman ekspektasikan di sini adalah kayak semacam communication kayak gitu ya. Atau apa lagi ya? Creativity, Negotiation, negotiation ya. Soft skill adalah estimation. Ya, betul, estimation, betul. Jadi kayak soft skill kayak gitu. Dan tentu nggak semua soft skill kita butuhkan sebagai seorang software engineer gitu. Ada soft skill tertentu yang memang nggak relevan buat kita gitu. Karena di keseharian kita, entah itu ngoding ataupun koordinasi dengan teman satu sama lain ya nggak terlalu butuh soft skill itu gitu. Oke, pertama kita ini dulu deh sebelum bahas lebih lanjut dan lebih detail gitu ya. Penting nggak sih untuk software engineer itu tuh punya soft skill gitu ya? Apakah soft skill tuh ya penting ketika kita itu udah di top ladder dari engineering, entah itu engineering manager, senior mungkin atau VP gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang dalam tanda kutip masih mau entry level lah atau masih junior segala macam, apakah penting juga segala macam kayak gitu. Nah, aku pengen tahu nih point of view teman-teman kayak penting. Oke, kalau emang penting kenapa dan di level apa mungkin gitu ya. Terus atau mungkin kayak gak penting kenapa gitu dan gak relevan apa gitu. Nah oke, aku udah mau ke Aka dulu deh. Tumben. Ya, menurutku soft skill itu ya communication, negotiation dan kawan-kawan tadi itu gitu kan. Nah, apakah itu pentingnya untuk si senior aja, apakah entry level itu udah penting gitu? Karena menurutku penting gitu ya, karena kalau ngomongin soal soft skill itu kan kayak lebar banget kan, kayak mencakup banyak hal gitu. Iya. Nah, mungkin kalau misalkan bahasnya yang untuk senior, manager dan kawan-kawan udah pasti kebayang lah ya soft skill seperti apa gitu kan. Mungkin aku pengen lebih ngasih pendapat. Ya soalnya kita masih belum dipatahkan bisa gitu jadi nggak kebayang apa nih. Oh ya mungkin leadership. Oh ya, leadership, ya manajemen gitu kan. Nah, mungkin aku mau ngebahasnya lebih ke yang junior dulu deh gitu kan. Nah, karena menurutku tetap butuh nih gitu. Bahkan butuh. Berarti bukan nice to have tapi butuh. Bahkan untuk level kenapa tuh? Entry level gitu ya, yang akan bahkan fresh graduate gitu kan. Itu menurutku butuh. Kenapa? Karena gini. Kita ngomongin dalam scope inilah ya, scope mentoring lah misalkan gitu ya, untuk amplify skill gitu kan. Nah, kalau misalkan dari sisi seniornya berarti kan lebih ke bagian mentornya gitu kan. Berarti harus punya skill komunikasi yang bagus, menjelaskan bagus dan kawan-kawan gitu. Dan menurutku untuk di sisi juniornya gitu ya, yang di sini posisinya sebagai mentee, itu juga perlu soft skill yang bagus dalam apa? Misalkan dalam menjelaskan hal yang dia tidak pahami. Itu kan juga soft skill kan, bukan yang Mas, aku bingung, apa yang kamu bingungkan? Terus dia bingung cara menjelaskannya atau dia bingung blokernya apa dan kawan-kawan. Itu kan juga harus dilatih. Juga soft skill juga. Gimana caranya kita menjelaskan sesuatu yang menjadi hambatan kita gitu. Sehingga
proses mentoringnya akan jadi lebih mudah karena si senior ini bisa benar-benar paham problem dari juniornya kayak gitu. Iya. Mentoring, pair programming Pair juga kan programming. bakal kepake ya. Kayak Iya. kan ada navigator sama ada yang apa aku lupa istilahnya. Kalau pair programming tuh. Ya, Oh, ada. navigator tuh yang Nah, aku belum pernah dengar. Nah, itu aku agak lupa ya. Oke. Kayak Nah, gitu. itu kan skopnya kalau ini ya kalau junior yang udah kerja gitu kan. Nah, menurutku kalau masih yang fresh graduate masih dalam perjalanan untuk mendapatkan pekerjaan itu juga perlu soft skill karena kayak dia belajar sesuatu harapannya ingin ke company X gitu kan. Nah, dia kan pasti belajar teknologi Twitter. ya, X lah. dan itu udah kepake. kreatif. Ya, si fresh graduate ini pengen ke sebuah company gitu kan. Terus dia belajar tuh entah teknologi apapun lah yang dibutuhkan gitu kan. Nah, ketika dia stuck, dia kan pasti tanya kan, entah tanya ke komunitas, tanya ke temennya, atau tanya ke kenalannya yang udah pernah kerja gitu kan. Dan itu kan butuh soft skill juga untuk menjelaskannya Soft gitu skill kan. untuk bertanya. Soft skill untuk bertanya Itu dan soft menjelaskan. skill sendiri ya. Iya. Karena Apa ya, itu kayak sesuatu yang juga perlu dilatih karena kan banyak yang masih bingung caranya kan, kayak ayo ngelempar aja kayak ini kok error ya. Terus dia cuma nge-screenshot doang gitu. Nah, harusnya itu kan kita mempermudah orang untuk membantu kita. Ya misalkan kita ceritakan konteksnya apa. Oh, aku sedang bikin program untuk bla 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 bla. Yang sudah aku lakukan ini. Harapannya aku pengen bisa muncul seperti ini, tapi kok malah dapat seperti ini. Yang sudah aku lakukan untuk nge-solve itu A, B, C, D, E. Nah, tapi kenapa kok gak seperti itu ya? Nah, anggap itulah kayak kita pengen dibantu orang, berarti kan kita harus mempermudah orang untuk membantu kita gitu. Ya, salah satunya tadi itu. I see. Oke. Tapi kurasa dengan skill yang kayak tadi ya, maksudnya kayak skill bertanya, skill mengkomunikasikan apa yang kita mau sampaikan ke lawan pembicara kita gitu. Itu tuh kayak pasti ada ininya kan, apa kayak levelingnya kan. Seberapa expert kita menguasai skill itu dalam dalam tanda fokus kita tadi yaitu communication sama skill for asking gitu ya. Nah, gimana menurut Ilham kayak ya udah basic aja seenggaknya tahu soft skill itu gak terlalu butuh expert gitu. Communication bahkan ya udah sesimpel kita bisa sesimpel kita bisa menjelaskan dan orang lain paham kayak kita nggak perlu nih menguasai bahasa tubuh atau kayak intonasi kita harus kayak gini segala macam, nggak beda level gitu. Nah itu segitunya ya. Ya gimana kalau menurut kamu? Sebenarnya kalau di level entry level itu komunikasi itu perlu banget ya karena tadi ya nggak jarang juga perusahaan-perusahaan tuh yang menjadikan pair programming sebagai salah satu kompetensinya gitu kan. Jadi kan ketika pair programming kita butuh komunikasi yang bagus ya. Cara menyampaikan masalahnya dan lain-lain atau cara kalau kita sebagai mentor cara ngasih arahannya dan lain-lain, cara bertanyanya gitu. Nah itu penting banget untuk dibawa gitu untuk memulai karir gitu. Itu penting juga sih. Bahkan kalau tadi Aka bahas dari sisi orang-orang yang udah kerja, itu valid banget, bener banget yang apa yang Aka omongin. Kalau saya mungkin nambahin di bagian ini sih, POV orang-orang yang mungkin masih belajar dan belum ada prospek untuk kerja gitu misalkan ya. Nah, soft skill yang butuhin mungkin kayak cara cari referensi, cara belajarnya, dan itu kan termasuk soft skillnya juga kan, dan itu akan berguna banget kalau kita udah nguasain itu dari awal. Ketika kerja itu udah lebih mudah untuk improve-nya gitu sih. Nah itu mungkin kalau POV dari orang-orang yang mungkin masih di tahap belajar atau learning how to learn. Learning how to learn-nya itu termasuk soft skill juga nggak sih? Ya, itu kan skill. Soft skill juga kan, betul. Sama aku kepikiran menambahin lagi untuk POV orang yang lagi belajar ya. Skill untuk berkomunikasi atau membuat relasi dengan mentor. Networking. Iya, networking. Ini lebih ke networking kan kenalan dengan orang. Oh iya, lebih ke kenalan dengan orang baru, khususnya ke orang-orang yang yang nantinya akan bisa membantu kita. Misalkan orang-orang yang udah kerja atau mentor gitu kan. Oh iya, itu penting. Orang-orang seperti ini itu kan
apa ya, kayak pasti udah ada kesibukan masing-masing gitu kan. Gak mungkin yang bisa meluangkan waktu semudah itu gitu kan. Nah, jadi bagaimana caranya kita punya soft skill untuk bisa apa ya, membuat mereka bisa memperhatikan kita gitu. Nah, itu kan ada skillnya ya. Kayak misalkan skill mencari perhatian. Caper. Nggak gitu juga. Nggak gitu sih maksudnya sih. Kayak misalkan gini, kita mau ngechat nih, orang ini sibuk banget gitu ya. Orang penting lah, sibuk banget gitu kan. Tapi kita butuh bantuan dia. Nah, gak mungkin yang kita langsung ngechat tuh, Mas, ada waktu gak? Terus udah gitu doang. Nah, harusnya kan kayak ya kita bantu dia untuk tahu konteksnya nih, seberapa urgent kebutuhan kita dan kawan-kawan. Kayak, Mas, aku lagi ada problem bla 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 bla, dia jelasin sehingga ketika ngelihat chatnya, oh ini lagi urgent nih si orang ini nih, aku bantu kayak gitu. Jadi kalau cuma kan banyak ya kayak tiba-tiba ngechat kayak, Mas, aku ada waktu gak? Aku ini tapi iya, karena aku juga bingung gitu. Aduh, ini gimana ya? Aku lagi sibuk dan kawan-kawan. Jadi kalau misalkan langsung to the point gitu kan. Nah, itu kan membantuku buat langsung tuh sampaikan urgensinya juga mungkin ya. Iya, itu juga kayaknya masuk ke social skills gak sih? Kayak gimana caranya ketika kita interaksi sama mentor kita itu tuh berkesan gitu, sehingga kayak ketika kita mau untuk mentoring lagi atau mau tanya-tanya lagi itu kayak ya udah aku tahu sih Dani ini excited gitu. Jadi kayak ya udah aku bakal meluangkan waktu untuk dia segala macam kayak gitu ya. Itu masuk kayak gitu juga, misalkan ketika kita berinteraksi, aku menti nih gitu kan ya. Terus Ilham mentorku gitu kan. Mentor sebagai back end gitu. Aku belajar back end nih ke Ilham nih gitu kan. Terus Ilham jelasin lah gitu. Nah, bagaimana aku merespon apa yang dia ajarkan. Kayak misalkan aku terlihat antusias nih kayak misalkan oh iya itu yo gitu kan. Oh ya itu kan kelihatan. Beda sih. Aku mengajukan pertanyaan gitu, mencoba untuk bertanya dan kawan-kawan sama cuma oh ya. Terus Ilham tanya, ya aku nggak paham sih, nggak paham Mas atau apa ya. Kelihatan kurang excited gitu kan. Itu kan memberikan kesan yang berbeda juga untuk si mentor gitu kan. Ya kalau mentinya semangat, kita sebagai mentor juga bakal semangat juga gitu kan. Nah, itu termasuk soft skill juga kan. Nah ini juga kayak kalau soft skill ya, ngomongin soft skill, kurasa tiap orang kan ya udah pasti udah jelas starting pointnya bakal beda-beda ya. Kayak beda. Kurasa ketika orang-orang itu kayak bukan meskipun kayak gak deep dive di software engineering apa ya kayak ketika dia lahir di lingkungan yang katakanlah dulu sering ikut organisasi ketika di SMA mulai dari OSIS, kemudian kayak di kuliahan aktif di komunitas segala macam, itu kan kayak soft skill itu bakal kebentuk dengan sendirinya gitu ya. Nah gimana kalau semisal kayak katakanlah ya udah nih dia udah fokus banget ngoding dari awal gitu ya, gak peduli sama soft skill, yang penting aku jago ngoding, aku bisa solving the problems. Kayak tapi di satu titik dia kepentok, anjir kayak ternyata soft skill penting juga ya. Dia bakal posisinya orang ini udah sadar berarti ya kalau soft skill penting nih. Iya. Dan meanwhile starting point dia untuk menyadari soft skill itu atau kayak cara dia mengakuisisi si soft skill itu bukan yang kayak dari hal-hal teman-teman yang lain dilakukan dulu secara gak langsung. Kayak aku mungkin kayak exposure-nya ya karena komunitas, karena organisasi gitu. Kayak gitu-gitu kan. Nah, ini gimana menurutmu? Kayak kalau technical skill menurutku ya udah belajar apa ya kayak buka dokumentasi gitu kan. Technical ngodingnya kayak cara ngelatihnya ya. Cara ngelatihnya dan pada akhirnya bisa kayaknya aku bisa nih communication, karena kan kayak kadang orang mengasosiasikan kayak kayaknya aku emang gak jago komunikasi deh, kayak aku komunikasi emang terbata-bata gitu-gitu kan kayak nah itu gimana gitu cara ngelatih soft skillnya. Jadi kan kita perlu ini dulu ya, perlu lebih dikerucutkan dulu soft skill yang seperti apa dulu? Yang seperti apa dulu nih yang mau dibahas gitu ya. Contoh yang paling penting aja deh buat software engineer. Paling penting satu nih, seenggaknya kamu punya ini gitu. Apa? Problem solving sih. Problem solving. Problem solving bukan teknis ya? Problem solving itu kayak lebih ke teknis gitu gak sih? Enggak tahu ya, saya ngelihatnya problem solving itu bukan masalah teknis doang sih. Kayak gimana kita memandang sebuah masalah terus kasih solusi gitu loh. Terus menjelaskan solusinya. Kalau menjelaskannya iya kan. Tapi kan problem solving harus bisa problem solving dulu kan. Problem solving in terms of technical kayaknya kayak melibatkan pengetahuan teknikal kita gak sih? Iya. Dikasih problem nih, requirement-nya A, B, C, D, E. Terus pengetahuan teknikal kita apa?
Kayak gitu kan. Kayak misal Ya. kemarin kamu yang bilang platform tuh itu kan ngomongin problem solving skill ya. Kayak semisal oke aku nggak pernah kalian ngoding platform, tooling segala macam sendiri gitu, sehingga kayak mindsetnya tuh nggak dapat gitu in terms of technical. Tapi Oke. kayak kalau dalam hal lain aku bisa problem solving gitu kan. Tapi kayaknya lebih ke technical ya. Lebih ke technical. Tapi kalau part of menjelaskannya, aku udah propose kayak gini nih, terus menjelaskannya itu mungkin lebih ke soft skillnya yang itu gitu. Nah itu tadi case-nya yang aku jelasin ya. Yang jelasin. Ini orang fokus banget ngoding, pokoknya ace the technical stuff lah gitu, kayak disuruh ngoding terus codingannya katakanlah bagus banget nih, bisa sampai efficient gitu kan codingannya, terus clean juga, tapi dia lack of soft skill tadi gitu. Gimana menurut teman-teman? Berarti soft skillnya tadi yang lebih ke ini ya, diangkatnya yang lebih kata Ilham tadi ya, dia pengen menjelaskan sesuatu lah gitu ya. Komunikasi ya. Berarti komunikasi kita gitu ya. coba kerucutkan Komunikasi dulu ya mungkin ya. Dan ya kalau boleh juga apa ya, cari satu jawaban yang pada akhirnya itu juga bisa mengembangkan soft skill yang lain. Harusnya ada satu kemiripan yang sama untuk mengelatih soft skill kan. Oke. Ya gimana? Kalau dari aku ya, gimana caranya kita bisa menjelaskan tadi problem, karena kita ada problem solving, kita ada ide, ada propose, terus kita pengen ngejelasin itu ke orang lain gitu, atau hal teknis lainnya lah gitu ya. Cara ngelatihnya kan yang di ini kan. Membentuk ngelatihnya sehingga pada akhirnya kita ya udah bisa punya tuh soft skill itu gitu. Meskipun nggak expert ya, seenggaknya tadi kecapai lah. Oke, dalam konteks aku itu nggak pernah fokus ke soft skill gitu ya sebelumnya gitu kan. Sebelumnya ya udah grinding technical skill aja gitu. Kan belajar ngoding gitu kan. Kayak kan ini ya sorry aku potong ya. Karena ini menurutku ya salah satu fenomena di software engineering nggak sih, kayak banyak banget. Aku waktu itu pernah ngobrol sama IM ku gitu ya. Nah itu kayak dia juga sempat mention gitu, kayak jarang ada software engineer yang communication skillnya bagus, tapi kalau urusan ngoding ya banyak. Jago banget. Nah ini kan fokusnya kan ini kan salah satu fenomena kan, common gitu kan. Nah that's why ya aku pengen coba ulik lebih lanjut soal ini. Kalau backgroundku ya, aku SMK tuh kan belajar ngoding, udah fokus ngoding hard skill berarti kan. Itu juga jarang ikut kalau organisasi siswa di OSIS. Aku gak ikut OSIS gitu kan. Terus organisasi lain aku juga gak ikut gitu kan. Nah di kampus itu gak ikut ini himpunan mahasiswa, aku gak ikut gitu kan. Tapi kan ikut ini kamu apa itu WRI itu. Nah WRI, nah itu mulai ngelatihnya itu adalah di komunitas berarti kan. Nah, yang pas di komunitas itu yang pertama kali aku kayak masuknya gitu ya, masuk ngelatih soft skillnya, sadar buat soft skillnya itu aku dengan mencoba menjelaskan atau mencoba sharing gitu ya, apa yang udah aku pelajarin gitu. Jadi semangat awalnya itu adalah aku waktu itu udah bisa ini kan PHP, CRUD gitu kan pas awal-awal semester karena dari SMK gitu kan. Terus ada temanku yang bahkan belum pernah bikin HTML CSS gitu misalnya, karena masih baru awal juga gitu kan. Nah, dari SMA mungkin. Dari SMA gitu kan. Nah, aku mencoba untuk menjelaskan hal itu ke dia gitu kan. Nah, dari sana tuh ngerasa pentok gitu kan. Karena pasti awal-awal kan menjelaskannya ini kan yang benar-benar teknis banget gitu loh. Oh alah. Jadi kayak misalkan kayak kamu ngomong dengan bahasa teknik. Iya, sangat teknis banget gitu kan. Terus aku kayak ngerasa aku jelasinnya kayak gini, misalkan aku lupa waktu itu, tapi intinya langsung to the point gitu kan, kayak ini HTML nih dia kayak bahasa pemrograman tapi bukan buat ngoding, buat bikin tampilan gitu. Kenapa kayak sih? Itu apa? Ya kayak gitulah ya. Langsung ke pengertian dan kawan-kawan bingung kan. Nah, jadi dari sana jadi belajar gitu. Oh, aku coba menjelaskan ke satu orang ini, dia bingung. Terus aku jelaskan hal yang sama ke temanku yang lainnya juga bingung. Oh, berarti bukan kayak gini ya jelasinnya. Kayak gimana ya? Coba dari situ kan ketika aku nonton tutorial lain gitu kan. Jadi ngelihatnya tuh dari sudut pandang gak cuma biar aku paham, tapi ini orang gimana ya ngejelasin HTML-nya? Oh, dianalogikan. Nah, dari situ baru kenal cara nganalogikan gitu kan. Jadi coba nih nganalogikan sebuah hal teknis. Oh, ternyata works nih, lebih mudah masuknya gitu. Oh, tapi ternyata masih susah di bagian mana? Diimprove lagi gitu. Oh, berarti sama, tetap di trial and error, dilatih juga. Tapi dengan cara ya
mencoba menjelaskan ke orang lain tadi gitu. Iya, Gitu, itu caramu ya. Sehingga Iya. pada akhirnya bisa sampai sekarang nih. Bisa. Ya. Jadi lead, terus ngelit orang, menyampaikan komunikasi dengan timnya. Iya. Ya. Kalau Ilham gimana gitu. kira-kira? Untuk ngelatih. Kalau ngelatih technical lah, aku rasa teman-teman udah pada ngerti lah ya, kayak banyak-banyakin latihan, bikin project, baca dokumentasi segala macam kayak gitu. Nah, ini beda nih. Ya sebenarnya sama sih. Soalnya saya belajar soft skill komunikasi itu juga dari AK gitu. Jadi apa yang AK terapkan itu saya terapkan juga gitu. Sama sebenarnya Kak, saya juga backgroundnya di kampus itu kan dulu ada komunitas juga kan. Komit namanya, dan saya kan jadi salah satu mentornya di situ kan. Dan ya tadi cara jelasinnya teknis banget dan mungkin nggak ada analogi yang mempermudah penjelasan saya gitu. Dan waktu itu saya ngerasa nggak ada yang salah dari penjelasan saya karena orang yang dijelaskan itu ngerasa paham-paham aja. Mungkin soft skill untuk bertanyanya kurang gitu atau gimana gitu kan. Jadi saya nggak ngerasa ada yang salah tuh dari soft skill komunikasi saya untuk jelasin sesuatu itu. Baru kerasa ketika kita mentoring bareng waktu itu kan di Gather Loop kan. Ada mentoring bareng Awal-awal tuh yang awal-awal banget. Nah, saya kan Ya. dipercaya tuh sama Aka. Waduh, dipercaya. Angka lagi. Luar Untuk biasa Kak ini. coba deh mentorin teman-teman gitu kan. Kamu kan udah jago nih ngodingnya, gimana jelasin sesuatu yang kamu paham ke orang lain biar paham juga gitu. Nah, dari situ Aka ngasih tahu metode-metodenya, cara Apa tuh ngelatihnya. metodenya tuh? Gimana? Ngelatihnya gimana? Ya tadi berangkat dari problem, terus menganalogikan sesuatu, terus kayak kalau misalkan jelasin sesuatu yang teknis, coba deh digambar-gambar atau apa. Kan Aka sering ngelakuin itu kan ya, bikin grafik lah atau apa dan lain-lain gitu untuk mempermudah analogi dan segala macam gitu. Oke. Nah itu saya terapkan apa yang Aka kasih ke saya, ilmu komunikasinya itu saya terapkan. Terus kalau secara pribadi biasanya yang saya lakukan itu kayak ngomong sendiri, ngomong sendiri tapi sambil ditulis Kak. Pakai bahasa saya sendiri. Misalkan jelasin tentang microservice misalkan ya. Microservice itu adalah gini tapi pakai bahasa Indonesia, bahasa sendiri, terus penjelasannya sendiri tapi sambil diketik gitu. Oke. Nggak tahu kenapa saya ngerasa karena mempermudah saya ketika saya selesai gitu ya, jelasin ngomong sendirinya selesai, saya bisa baca apa yang saya omongin tadi di tulisan itu gitu. Nah itu bisa buat saya itu bisa ngelatih memperlancar lah kita untuk menjelaskan sesuatu ke orang gitu. Nah itu yang sering saya lakukan gitu. Dan iya kemarin di Gather Loop gak tahu ya menurut Aka gimana? Banyak aku ngelihat kayak Ilham punya caranya sendiri, Aka juga punya cara sendiri. Dan sebenarnya apa ya? Kurang lebih sama mungkin ya, kayak trial and error gitu ya. Cuman mungkin ya kayak detailnya aja yang beda gitu. Dan tergantung kalau kita punya kemauan untuk ngelatih skill soft skill itu sebagaimana kita mau melatih hard skill kita, ya pada akhirnya kita bisa mengakuisisi soft skill itu gitu. Betul. Nah, oke, aku pengen tarik lebih lanjut dan perdalam nih. Nah, sekarang kayak kalau di teman-teman ya, di keseharian day to day kerja nih. Dimana kita tahu kita koordinasi sama teman-teman tim dan tim lain kan, gak cuma engineer gitu kan. Ataupun ketika engineer gak cuma sesama nih, kayak FE doang, tapi komunikasi sama backend juga gak backend semua, bisa aja komunikasi sama DevOps juga. sama QA gitu ya, atau kayak sama PM, product manager segala macam. Ada banyak hal yang kita koordinasikan dan teman-teman yang lain juga gitu. Nah, kira-kira gitu ya, kalau menurut teman-teman nih, coba dipikir-pikir, refleksi selama kerja selama ini gitu ya. Kalau dirangkum gitu, soft skill apa aja kira-kira? 3 dulu deh, top 3 gitu ya. Seenggaknya teman-teman yang punya gitu untuk ngebantu di day to day keseharian kerja gitu. Entah itu tujuannya untuk sesama engineer ataupun untuk komunikasi sama tim lain juga gitu ya. Atau apapun itu ya yang teman-teman ngerasa kayak oke, kayaknya kalau ada temanku mau masuk ke dunia software engineering, nanti kerja di startup segala macam apapun itu, seenggaknya punya 3 soft skill ini deh gitu. Nah, ya aku nggak tahu dari Ilham mungkin bisa beda 3-nya, dari Aka juga bisa beda gitu. Coba aku ke Aka dulu deh. 3 kira-kira Kak. 3 ya. Yang pertama itu mungkin mau nge-mention soal
Yang paling umum lah ya, komunikasi dulu lah ya. Oke. Jadi gimana caranya kita bisa menjelaskan inilah sebuah informasi itu dengan clear gitu ya. Menjelaskan dan juga menerima gitu ya. Menjelaskan dan komunikasi kan dua arah ya. Menjelaskan dan menerima gitu. Karena apa namanya? Iya, berarti gak cuma menjelaskan, harus bisa menerima informasi dengan baik gitu kan. Karena ya kalau misalkan kedua arah ini memberikan dan menerima tadi gak proper ya, jadi gak jalan komunikasinya. Bisa gitu kasih kan. contoh konkretnya gak Cika, kayak oke, kamu lagi case apa dan disitulah komunikasi sebenarnya penting banget gitu. Di case apa? Banyak banget sih Dan. Iya, Karena coba. kan misalkan ada solving problem gitu kan. Misalkan ada problem nih, terus kita pengen solve itu, terus aku ada ide, dia ada ide gitu kan. Terus kita mau nge-propose ide tersebut gimana. Nah, itu kan aku harus bisa memahami concernnya si temanku ini, kenapa kok mau nge-propose ide itu. Aku juga harus memberikan juga yang clear juga gitu kan. Jadi jalan komunikasinya gitu. Oke. Ya, misalkan kayak gitu ya. Oke, Nah, satu. Tapi yang mau aku mention soal yang komunikasi yang menerima tadi itu ya, itu adalah kadang gini, ketika kita itu, ini aku ketika dapat banyak informasi dalam satu waktu, misalkan temanku nge-propose dan kawan-kawan gitu ya, kadang aku suka lost gitu loh. Menerima informasi dalam satu waktu. Misalkan kamu cerita ngejelasin sesuatu gitu ya, panjang banget gitu, aku suka lost. Kayak sudah, ini udah bahas apa ya gitu. Nah, jadi yang biasa aku lakukan itu, aku suka dalam tanda kutip tuh kayak apa ya, mencoba ngestop gitu, terus ibaratnya apa, kayak nyetir gitu loh. Kayak ibaratnya aku bilang, bentar Dan. Jadi tadi yang kamu mencoba menjelaskan ulang, klarifikasi. Gitu. Jadi klarifikasi gitu. Jadi kamu tadi yang kamu propose adalah gini. Terus kamu bilang iya, oke. Terus yang kamu lakukan, kenapa kamu ada concern itu? Karena bla 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 bla. Itu benar gak? Ya benar. Oke. Terus kenapa kayak gitu? Stepnya gimana? Gini. Oke, kayak gitu. Terus apa lagi? Jadi kayak aku mencoba untuk apa ya? Ini loh, menunjukkan kalau ini loh, aku udah gak mampu untuk menerima yang kamu ini. Jadi banyak. Jadi kamu sampaikan, tapi aku yang bakal nyetir masuknya ke aku gitu. Kayak yuk masuk lagi yuk. Udah kosong nih. Oke, berpaham. Yuk masuk lagi yuk gitu ibaratnya. Nah, karena itu yang biasa aku alami, problem yang aku alami. Jadi itu yang aku alami. Ya. Itu yang biasa aku lakukan kalau udah kayak gitu. Okay. Komunikasi. Terus ini harus 3 ya. Iya, sebenarnya teman-teman ya bisa kebayang gitu lah, kayak aku mau mempersiapkan nih gitu ya. Kira-kira apa aja top 3 yang penting, karena kan mungkin bakal banyak gitu. Tapi seenggaknya yang keseharian nih. Yang aku pikiran aja lah ya. Okay, terus komunikasi, terus ya, apa aja. Nanti mungkin Ilham bakal beda case-nya kan. Kemudian skill dalam memahami kondisi orang lain ya mungkin ya. Apa itu? Berempati gitu kan. Iya, kayak misalkan nih lagi ada komunikasi, lagi ada debat dan kawan-kawan. Iya, itu nggak bisa dihindarkan. Iya, kita pasti ada selalu beda pendapat, iya, pasti ada gitu kan. Gimana caranya kita bisa mencoba menempatkan diri kita itu di posisi orang lain gitu ya. Iya. Luar biasa. Kenapa gitu sih? Wise banget ya. Iya kan, terus coba kayak aku jadi Ilham gitu kan, bayangin Ilham gitu kan. Terus jadi apa nih concernnya dia? Dia concernnya seperti ini. Ya masuk akal sih. Kalau concernnya aku ada di posisi yang sama ke Ilham, kayaknya aku bakal nge-propose hal yang sama deh gitu kan. Nah, akhirnya aku jadi jadi benar-benar paham gitu sama concernnya si Ilham. Nah, ketika aku benar-benar paham, aku bakal bisa berdiri di posisi yang sama dengan Ilham gitu, kayak oke Ham, aku paham dengan posisi concernmu tadi karena gini kan, tuh gak enak banget bla 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 bla. Terus Ilham kayak ngerasa dihargai, dihargai gitu kan, kakak memahamiku. Aku merasa dipahami gitu kan. Akhirnya setelah merasa dipahami, aku bisa ngasih juga nih apa yang aku concernkan, dan Ilham kemungkinan besar akan menerima juga karena aku berempati duluan gitu loh. Beda kalau misalkan langsung ini gitu. Berempati ya berarti ya. Empati. Kalau ini enggak, kamu ngerasa ini enggak, cara beradaptasi itu penting enggak? Karena kayak aku nggak tahu apakah kayak dihadapkan dengan perkembangan teknologi yang cepat banget segala macam, terus dinamika tim, dinamika startup yang kayak ada fitur baru ini, itu gimana menurutmu soft skill untuk beradaptasi? Beradaptasi dengan apa nih?
ya dengan hal-hal yang tadi gitu. Kan itu juga kayaknya skill beda gak sih, kayak skill bukan itu masuk soft skill gak sih? Ya tergantung dari beradaptasi tentang apa ya. Kalau beradaptasi dengan Tentang perkembangan timnya teknologi atau beda lagi kan. Ke teknisnya gitu gak sih? Tapi kalau beradaptasi dengan apa? Kondisi tim gitu Culture, ya. culture mungkin, tim culture gitu. ya, Dinamika culture. startup segala macam. Ya mungkin kalau mau beradaptasi biar nyaman ya, ngerasa nyaman ya gitu. Mungkin ya tadi, mungkin bisa manfaatin skill yang empati tadi itu Empati. gitu kayak kok culture-nya kok kayak gini ya. Ya kenapa ya kok dibentuknya kayak gini? Ya udah coba kita Iya, empati yes, dulu. yes. Apa nih kok dipropose-nya kayak gini gitu kan. Oke. Apa problemnya dulu kok jadinya culture-nya kayak gini gitu. Jadi gak langsung yang protes, wah ini kok kayak gini nih culture-nya gitu. Oke. Ada lagi ya kira-kira Kak, sebelum kita move ke Ilham? Apa ya, komunikasi, empati, apa lagi ya? Aku belum kepikiran. Lanjut kita. Udah kepikiran. Kayaknya kita udah dapat 2 ya. Aku ngasih soal 3 udah kayak kan. Iya. Sebutkan 3 top 3 kan. Ya, gimana Om? Kalau menurut pengalamanmu atau mungkin observasimu dari teman-temanmu kayaknya ya gimana? Mungkin dari pengalaman pribadi ya mungkin ya. Oke. Yang paling kerasa pasti komunikasi ya. Pasti itu Sama ya penting kayak banget Aka ya. ya. Karena ya kayak problem semua orang yang memulai karir mungkin komunikasinya ya mungkin ya. Dan bahkan sekarang saya masih ngerasa ada problem di komunikasinya. Apalagi kalau ngobrolin hal-hal non teknis ke orang-orang yang non teknis gitu. Nah itu agak susah lah gitu kan. Itu kan perlu jam terbang juga kan. Makanya saya sama Kak juga dikasih kesempatan mentoring tuh di Geterloop gitu kan. Luar Siapa biasa. tahu nanti bisa support nanti support karirmu tuh ke jenjang berikutnya dan lain-lain gitu kan. Kamu soft skill ini udah bagus banget ya. Soft skill menjilat. Menjilat. Ya itu komunikasi itu sih yang paling kerasa. Yang kedua mungkin kolaborasi ya. Oh ya. Kolaborasi karena mungkin buat orang-orang yang baru terjun ke industri sebelumnya mungkin ngoding sendirian gitu kan. Oh ya. Iya kan? Sendirian ya udah ngoding apa ya? Sekarpnya gitu ya. Semaunya lah. Ya. Semaunya gitu kan. Enggak peduli code style dan lain-lain. Tapi ketika kita udah di industri, kita harus sadar kita enggak kerja sendirian. Betul. Gitu. Kita punya tim gitu. Nah, itu skill kolaborasinya perlu dihidupkan juga, perlu diamankan juga gitu. Itu kolaborasi sih karena ya tadi mungkin bukan cuma satu tim, across tim mungkin kita akan punya ke situ kan. Ya. Bahkan beda divisi mungkin ya. Beda divisi misalkan engineering data, mungkin ke engineering ke produk gitu kan. Jadi QA gitu. Nah, jadi kolaborasinya mungkin perlu di amankan gitu skill kolaborasinya. Setelahnya mungkin skill menjilat apa? kayaknya oke gak sih buat naik jabatan promosi? Oh iya, udah waktunya nih Ilham nih kayaknya. Ya, skill apalagi? jokes garing sih mungkin ya. karena petuah dari Pamanaka kemarin kalau kamu pengen naik level harus bisa bikin jokes itu yang garing gitu sih. bukan saya yang ngomong, itu juga dari IM saya. Oh, satu lagi mungkin ya tadi adaptasi ya, tapi kayak adaptasi dengan cara kita cepat belajar kan kadang ada orang-orang perusahaan-perusahaan yang learning how to learn. menuntut kita untuk beradaptasi dengan perubahan itu cepat belajar gitu kan. Itu nggak tahu itu termasuk soft skill atau enggak, tapi karena tadi dinamika industrinya cepet banget, teknologi perkembangan teknologinya cepet banget, kita harus punya soft skill itu sih, mudah beradaptasi dan belajarnya bisa cepet gitu sih. Iya, pernah nggak sih kayak ngelihat di requirement lamaran, biasanya kan kayak fast learner kalau nggak salah gitu, itu ada segala kan. macam atau mungkin bekerja di bawah tekanan. Nah, itu ada. Tapi aku nggak tahu sih maksud bekerja di bawah tekanan itu gimana. Mungkin ada batu gitu. Atau kalau enggak kita ngoding nih gitu kan. Terus di belakang ada PM. Ayo mas, cepet mas. Saya tungguin mas. 5 menit lagi deploy. Ya, mungkin 3 itu sih dari saya, komunikasi, kolaborasi sama fast learner itu sih mungkin karena adaptasinya harus cepat banget. Itu sih mungkin. Oke, ya. Bayang sih. Dari Aka dan Ilham beda-beda nih soft skill. Aka kurang 1 tadi masih utang. Gitu ya. Ditagi anjir. Ada Aku paling nambahin yang itu tadi ya, fast learner gitu kan. Nambahin juga selain fast learner mungkin juga itu ya kayak
banyak ini ada cerita gini. Ada salah satu pas aku one on one sama Siapa tuh? Iya, Oh, iya. Levelnya udah one on one tuh udah beda sih lupa, harusnya. apa sih? One on one sama salah satu teman di komunitas lah ya. Konteksnya dia fresh graduate gitu kan. Baru keterima kerja, tapi belum start kerja gitu. Nah dia bilang gini, aku ketika nanti udah kerja harus harus cepet gak? Maksudnya misalkan dikasih task nih, itu harus wajib selesai tepat waktu gitu. Kalau gak tepat waktu kenapa gitu kan? Nah dari situ apa ya, kayak aku ngasih note sebenarnya mau itu tepat waktu atau enggak itu bebas, tapi yang jelas adalah kita perlu bagus di apa ya, menjelaskan blocker kita gitu, progres dan blocker kita gitu. Nah termasuk tadi yang dalam konteks fast learner tadi itu kan, misalkan kita dikasih waktu untuk belajar gitu kan. Nah ini idealnya belajar ini tuh berapa hari misalkan atau berapa jam gitu misalkan ya. Nah kalau misalkan kita emang ada blocker, nah itu gimana caranya kita berani untuk yang menjelaskan blocker itu, kenapa kita susah, kenapa kita gak paham dan kawan-kawan. Jadi kalau misalkan nih kita awalnya itu bukan tipe yang fast learner misalkan ya, tapi kalau kita itu bagus dalam mengkomunikasikan problem kita, nah itu ujung-ujungnya bisa jadi fast gitu, karena tadi ada problem kita bisa menjelasinnya dengan bagus gitu kan, akhirnya solve gitu si masalah kita, jadi cepat naik gitu kan, terus ke blocking lagi naik lagi, ke blocking lagi naik lagi, jadi ujung-ujungnya efeknya akan menimbulkan kalau wah ini kok cepat nih anak belajar, sebenarnya gak cepat gitu misalkan ya, karena tadi banyak kehambat, tapi karena komunikasi dalam menjelaskan blockernya bagus, akhirnya efek akhirnya itu adalah cepat gitu. Ya kelihatannya cepet gitu kan. I see. Dan kalau itu dilakukan terus ya jadi cepet beneran gitu. I see. Ya, kebayang sih. Oke. Ya, Oke, menarik. Ya intinya tadi kayaknya tuh ujung-ujungnya ke komunikasi lagi guys. Iya, itu ya penting banget sih. Everything is communication. Communication is a key. Communication is a key. Ya. Oke. Luar biasa. Sip, menarik banget sih obrolan kita hari ini. Hopefully teman-teman udah bisa dapat gambaran nih kayak requirement utama memang hard skill kita gitu sebagai software engineer, karena memang ya keseharian kita ya ngoding gitu kan, solving the problem user maunya apa, kita provide solusi apa kayak gimana segala macam gitu ya. Kita udah familiar lah ya kalau ngomongin soal technical skill ya, gimana caranya kita kayak ngoding gak cuma sekedar ngoding tapi ya juga harus rapi karena juga bakal dibaca sama teman kita, kemudian ngodingnya juga gak sekedar ngoding karena bakal ngaruh ke performance juga gitu kan, segala macam itu udah hopefully teman-teman udah kebayang lah gitu. Tapi hal yang juga nggak kalah pentingnya dan juga mesti kita perhatikan gitu dan sadari adalah soft skill kita gitu. Karena somehow itu juga bakal merefleksikan terhadap keseharian kita kerja nanti. Bagaimana koordinasi satu sama lain kayak gimana segala macam gitu. Karena again kita juga tadi yang sempat Ilham mention nggak kerja sendirian gitu, kerja sama tim gitu juga. Dan juga dengan soft skill juga sebenarnya secara nggak langsung bakal ngaruh ke perkembangan kita gitu. Kayak tadi Aka mention soal kayak gimana kita bisa improve, terus bisa lebih cepat segala macam, itu juga bakal penting gitu. Penting hard skill gitu, tapi gak kalah penting juga soft skill untuk kita asah juga. That's why kayak teman-teman mungkin mikir kayak aku mau ngasah nih hard skill gitu, aku terus ngoding, ngulik, buka open source lah segala macam gitu. Tapi ya seenggaknya teman-teman juga nice to have banget gitu kalau misal mau meluangkan waktunya untuk mengasah skillnya, soft skillnya juga gitu. Gak muluk-muluk kok gitu kan, maksudnya kayak gak harus expert dalam soft skillnya, communication, seenggaknya itu udah ngebantu keseharian kita kerja, itu udah cukup banget gitu, soft skill itu tadi. Kayak gitu kan ya. Betul. Anything else to say mungkin sebelum aku coba tutup dari Aka atau Ilham? Ada tambahan lain atau ada hal yang mau ditekankan lagi nih seenggaknya dalam topik soft skill ini? Ya mungkin tadi ya yang sambil hard skill penting gitu kan, tapi soft skill juga penting. Mungkin kalau mau sambil jalan barengan bisa yang tadi itu ya, kayak sambil belajar, sambil ngebantu teman-teman yang lain yang belum belajar apa yang kita pelajari itu kita bantu jelasin gitu kan. Sambil bisa jalan tuh paralel gitu. Jadi gak ada yang dikorbanin tuh ceritanya tuh. Jalan soft skill jalan, soft skill jalan gitu kan. Yang paling bentuk simpelnya lah gitu. Tapi again kayaknya mesti kita tetap prioritaskan hard skill kita. Hard skill betul. Ya itu satu hal yang mesti kita menjadi software engineer gitu kan. Iya. Iya dari Ilham mungkin. Dari saya cukup sih.
Tapi ini apa soft skill ini bisa dibentuk jadi kayak workshop gitu gak sih? Enggak ya kayaknya. Soft skill workshop. Ya learning how to learn itu enggak sih? Harusnya ada sih, cuman Harusnya mungkin, belum tahu bukan bentuknya ranah ya. kita juga yang mau nge-share gak sih kayak ada Tapi expert. harusnya ada bisa dibentuk kayak gitu. Tapi ya. kadang di perusahaan-perusahaan ada kan yang ngadain workshop atau Workshop seminar leadership gitu gitu ya. ya. Iya, Iya, dan leadership, yang jelas kalau workshop, soft skill tuh ngelatihnya gitu. pasti secara langsung. Nggak mungkin Iya, kita bisa iya. kayak, wih ada online course nih, aku tonton gitu. Tonton terus jago gitu ya. Oh, iya. Iya, benar. Tapi kamu nonton ini loh, apa kemarin Apa? cara menjadi Manager, bukan apa? leader. Good leader gitu kalau nggak salah. Iya. Ya, Oh, iya, online iya, itu, online itu course kan? Iya online. Online, Ya kan? nontonnya cuma ya tadi harus dipraktekin emang. Harus dipraktekin kan? Dipraktekin. Oh. Iya. Ya sama kayak ngoding lah, kayak kita belajar Oh, iya, baca sama aja, dokumentasi, iya, benar-benar. kemudian, aku tahu nih teknologi ini gitu. Tapi kalau misal kita nggak mempraktikannya ya pada akhirnya lupa sendiri kan. Gitu. Iya. Iya. Oke gitu. Oke cool. Thank you banget teman-teman buat yang udah nonton sampai akhir. Gue nggak tahu teman-teman nonton sampai akhir atau enggak ya. Tapi ya hopefully, hey kamu yang sudah nonton sampai akhir terima kasih loh ya. Ya, thank you guys. Thank you. Jangan lupa apakah? Karena kita juga mantau nih kayak di dashboard kan lihat nih watch Oh, rate-nya betul. berapa. Oh, iya, segala iya. macam. Bisa lihat, Bisa. kita bisa lihat kan enggak gitu. Kamu kayak udah kayak nuntut Iya. Lihat. Jangan sungkan-sungkan komen ya kalau misalkan ada masuk. Oh ternyata itu nggak penting mas komunikasi yang Oh, iya. penting Oh iya ini, nggak apa-apa. gitu. Nggak apa-apa. Ada Beda-beda sih pendapat. Beda-beda Kadang kan, iya. aku kenal beberapa orang yang bilang soft skill tuh nggak penting gitu. Makanya ya nggak apa. Kita Nggak apa-apa. open aja discuss kayak kita bisa paham seenggaknya satu sama lain. Oh ternyata ada perspektif beda lah. Oh mungkin masnya itu yang bilang soft skill gak penting ya karena di perusahaannya mungkin gak searjen Ya, itu gitu kan. bisa Ya, beda-beda gitu. Oke. Atau teman-teman software engineer yang lain nih mungkin yang udah punya pengalaman kerja juga pengen nge-share nambahin gitu. Betul, kan. Apa bisa. soft skill apa lagi nih yang penting gitu kan. Itu bisa juga kalau mau nambahin. Nah. Gitu. Ya. Oke, cool. Cool. Kata terakhir. Jangan lupa kau terus. Kan kamu tuan rumahnya di sini. Oh gitu ya. Oh enggak. Oh iya, natural katanya. natural dan kamu yang bilang sendiri loh. Biar organik ya. Iya, ya jangan lupa Oke. subscribe ya guys. Thank you semuanya. Thank you semuanya buat udah nonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you. Dadah. Dikira update badan gue. Baju anak lapar kan anak, bah. Yo. Dadah. Asik.